Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang gimana sih kesan keluarganya tentang kamu. Seperti biasa, kita punya 3 file di sini, 1, 2, dan 3. Pilih mana yang paling resonate sesuai dengan situasi kamu saat ini. Sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang video yang aku posting kali ini, boleh tulis aja di kolom komentar, atau kamu punya ide untuk general reading, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau readingan yang fully resonate sesuai dengan situasi kamu, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku ada di description box. Buat kamu yang nggak subscribe di channel aku, yang masih bingung cara pilih kartunya, gosok kedua telapak tangan, kemudian pilih tutup mata ya, pilih mana yang paling resonate. Kenapa tutup mata? Pertama, supaya tidak terdistraksi oleh gambar dan warna. Dan yang kedua yang paling penting, supaya kita melatih kembali intuisi kita. Pentingnya intuisi itu adalah supaya kita bisa benar-benar clear tentang energi dari seseorang. Jadi kan kalau misalnya orang yang energinya ada niatan jahat, itu kita lebih peka, kurang lebih seperti itu. Aku usahakan terbit reading, aku posting reading dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur, jam 11:11. Kenapa 11:11? Karena aku meyakini 11:11 itu adalah portal manifestasi. Yang mau aku manifestasikan di sini spesifik tentang relationship, karena ketika kita bisa memastery ilmu tentang relationship, maka kita bisa menemukan potensi-potensi yang ada di baliknya, kita optimalkan, kita kembangkan potensi-potensi itu, maka kualitas hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Oke, langsung aja ke file pilihan kamu. Sampai ketemu di file pilihan kamu. Oh ya, kamu bisa klik langsung di timestamps ya di description box. Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kesan keluarga dia tentang kamu. Kesan keluarga dia tentang kamu gimana? Mungkin kalian sudah pernah kontak. Kita lihat kesannya keluarga kamu. Saat ini kesannya gimana? File 1, file 1, file 1. Oke. Nine of Cups, the Moon, Five of Wands, Seven of Pentacles, Page of Wands, Nine of Wands, King of Cups, Three of Swords. Oke. Knight of Swords, Hangman, Six of Cups, Five of Cups. Oke, jadi kesan keluarganya tentang kamu. Oh ya, ini Sun Moon Rising natal chart, kamu cek. Water sign kuat vibes-nya di sini. Water sign itu terutama Pisces ya. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kesan mereka tentang kamu. Kamu itu kamu sih orangnya nggak terlalu banyak bicara ya. Maksudnya di keluarganya dia itu jadi kayak masih pertanyaan juga tentang kamu, karena kamu tuh tidak banyak bicara. Tapi so far sih so good ya, so far so good.
mereka masih benar-benar menilai kamu dari berbagai macam sisi gitu. Karena kan orang pendiam itu ada dua kemungkinan, dia menyembunyikan kebaikan atau menyembunyikan hal yang buruk, atau memang kamu tipe yang kalau ditanya baru kamu ngomong kayak gitu, bukan tipe yang SKSD lah, cool kayak gitu. Gitu. Mereka melihat memang kamu banyak memendam gitu. Dan menurut mereka sih kamu orangnya cukup sensitif ya. Biasanya menurut mereka yang mereka tahu kalau orang pendiam itu orangnya biasanya cukup sensitif dan sedikit bukan ya sedikit berdrama lah kayak gitu. Adalah ketakutan-ketakutan itu. Tapi memang kamu kayak punya kemampuan ini ya. Sensitivitas kamu itu kayak jadi apa ya, lebih ke arah perasa ya. Jadi kayak misalnya feeling kamu itu suka tepat kayak gitu. Itu sih. Cuman kalau misalnya kamu udah mereka lagi ini sih ngomongin tentang kamu ini saat kamu nonton lagi diskusi tentang kamu. Menurut mereka juga kamu tuh sebenarnya tipe survivor ya. Mungkin banyak pengalaman yang udah kamu lalui dalam hidup. Mungkin kamu pernah mengalami child abuse atau semacamnya ya, sejenisnya child abuse. Ada kayak trauma dari masa kecil. Aku nggak tahu, mungkin ini nggak semua dari yang pilih PL ini, tapi ini ada kemungkinan ada yang mereka ketahui bahwa kesannya itu kamu tuh ada semacam trauma dari masa kecil. Tuh trauma dan itu yang membentuk kamu sampai saat ini. Jadi kamu tuh kesannya itu kayak kurang ekspresif ya mengungkapkan sesuatu. Jadi agak sedikit dingin lah. Itu kesannya. Agak sedikit dingin, inisiatifnya kurang mungkin. Mungkin di keluarga pasangan kamu ini tipe orang yang apa-apa diskusi, apa-apa bergosip, apa-apa ngomong kayak gitu. Cuman kalau kamu kan enggak, dan kamu itu aura kamu tuh cukup membuat mereka agak tanda kutip takut ya, agak segan lah. Karena kamu tuh pada dasarnya kan tipe yang dominan ya. Cuman dominan itu dengan cara silent. Kita lihat ya kesan keluarganya tentang kamu. File 1, file 1, file 1, file 1. Ya memang ada something dari masa lalu sih. Atau mereka sudah tahu tentang track record kamu dari dulu. Bisa jadi kamu punya pasangan yang mungkin kamu sudah dikenal sama mereka dari dulu, bisa. Atau ini ada tanda bahwa kamu tuh tidak satu suku ya dengan pasangan kamu ini. Dan kamu tuh tipe yang pendidikannya cukup tinggi, cukup berilmu, kata kalau di mata keluarga dia ya, cukup berilmu, cukup expert ya, dan khususnya mungkin expert di bidang kayak bisnis. Banyak mungkin yang pilih PL ini, kebanyakan dari kamu mungkin bukan karyawan, pebisnis bisa. Punya usaha sendiri, online atau ekspor impor, ya gitu, berhubung dengan jual beli lah. Jual beli online bisa, dan sudah lama kamu tekuni itu.
gitu. Jadi kamu tipe yang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tapi tidak terlalu suka dengan pekerjaan 8 to 5 ya. Pekerjaan yang gitu-gitu aja kayak gitu. Kemudian di mata mereka juga kamu tipe orang yang sangat-sangat sabar, tipe orang yang penuh strategi, menunggu momen yang pas baru kamu ngomong gitu. Jadi kamu kumpulin dulu mungkin datanya, kamu kumpulin dulu fakta-faktanya. Kalau misalnya pada satu kesimpulan memang harus diomongin, itu kamu omongin gitu. Jadi kamu tipe yang menunda, bukan tipe sumbu pendek lah. Cool, ngadepin sesuatu tuh masalah itu kamu cenderung menganalisa, dan ketika kamu dalam masalah biasanya tidak langsung kamu ceritakan, tapi kamu lebih ke arah menyendiri dulu kayak gitu, menilai masalah itu dari ya berbagai macam sudut pandang. Itu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in a relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat apa sih pendapat keluarganya, kesan keluarganya tentang kamu. Kesan keluarganya tentang kamu. Kesan keluarganya tentang kamu. Kesan keluarganya tentang kamu. Oke, kita kolek dulu energinya untuk pile 2. Pile 2, pile 2, pile 2, pile 2. High Priestess, Empress, Knight of Pentacles, the Moon, Queen of Pentacles, Three of Swords, Nine of Wands, Seven of Pentacles, Hermit, Devil, the Lovers, and Ten of Cups. Oke, vibes yang terasa di pile ini adalah Earth Sign. Earth Sign itu Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cek Sun, Moon, Rising, Mars, Mercury, Venus ya. Karena itu faktor utama lah dalam astrologi. Oke, kesan mereka tentang kamu itu cukup misterius ya orangnya juga. Atau kamu tuh kayak punya kelebihan psychic kayak gitu loh. Gitu, bukan dukun sih, tapi lebih ke arah kamu tuh tipe orang yang secara spiritual itu matang gitu, dan mereka itu sangat-sangat kagum sama kamu. Secara keilmuan kamu matang, secara pengalaman kamu matang, dan kamu sangat dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Tapi ini memang banyak
lebih ke arah 3D ya, 3D. Jadi penampakannya kayak gitu kesannya. Mereka banyak mengagumi kamu sih karena kamu tuh menurut mereka tuh pasti banyak yang suka gitu, pasti banyak yang tertarik dengan kamu. Itu dan kamu tipe orang yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu. Tapi mereka udah ngerasa nyaman sih dengan kamu. Sudah nganggap kamu tuh sebagai keluarga mereka kayak gitu loh. Tuh, secara materi atau secara keilmuan kamu cukup mapan, tapi mereka tidak melihat itu. Mereka melihat bahwa attitude kamu itu sangat bagus. Gitu. Itu yang mereka apa ya? Jadi mereka mengasihi kamu tuh bukan karena apa yang kamu miliki. Itu dia ngeliat kamu juga single cukup lama. Ini ibaratnya kamu tuh sudah matang lah secara pemikiran kamu sangat matang untuk kayak long term komitmen ya, serius komitmen pernikahan yang kayak gitu. Itu tuh udah cukup sudah sangat matang lah. Jadi ketika kamu ngambil keputusan itu ya benar-benar realistis. Kamu tipe yang realistis, tidak banyak rencana, tidak banyak nggak muluk-muluk orangnya, sangat realistis gitu. Dan kamu berusaha tampil apa adanya, itu menurut mereka. Ini juga vibes Gemini-nya lumayan kuat di sini ya. Water sign juga ada muncul di Pisces. Cuman paling kuat memang earth sign. Mungkin karena kamu tipenya sangat praktikal, jadi earth sign yang kerasa vibes-nya dari tindakan kamu. Kemudian kamu tuh orangnya sangat sabar kayak sangat sabar kayak menuntun pasangan kamu ngelakuin ini step by step kayak gitu, dan nggak segan-segan untuk diajak untuk susah ya gitu. Kamu nggak segan-segan juga turun tangan ketika pasangan kamu dalam kesulitan. Makanya mereka ngerasa nyaman dan ya ngerasa kalau ini situasinya kamu belum menikah ya, atau kamu sudah menikah ya pernikahan ini bisa jangka panjang gitu. Jadi sangat minim resiko perceraiannya menurut mereka gitu. Kalau kamu sekarang lagi berkonflik dengan pasangan kamu, jujur aja mungkin keluarga dia itu agak kaget karena memang kelihatan dari luar kamu adem ayem aja, dan mereka nggak ngeliat sifat kamu itu terlalu memberatkan pasangan kamu. Kamu tuh kayak punya ini ya, adiksi terhadap sesuatu ya, attachment terhadap sesuatu. Bisa jadi attachment itu bisa jadi kayak punya kebiasaan kayak misalnya nih gigit-gigit kuku yang kayak gitu, atau kebiasaan smoking yang seperti itu, atau ada sifat kamu yang kamu rutin lakuin berulang-ulang. Oke, ini mempertajam, memang kamu intuisinya tajam sih. Menurut mereka itu intuisi kamu itu sangat tajam, dan kamu tuh bisa bener-bener kayak jelas melihat sesuatu itu. Aku nggak tahu apa yang buat mereka yakin, atau profesi kamu tuh menurut mereka intuisi tajam, atau profesi kamu tuh semacam kayak di yang sering ngelakuin tes untuk kepribadian
Itu bisa jadi. Itu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu milih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat apa kesan keluarga dia tentang kamu. Kesan keluarga dia tentang kamu. Ayo kita collect energinya dulu untuk pile 3. Pile 3. Pile 3, pile 3, pile 3. Pile 3 ya. Oke. Queen of Swords. King of Swords. Menarik ya. Three of Wands. Ten of Pentacles. Eight of Wands. Queen of Pentacles. Oke, the Lovers. Magician. Oh no. Ace of Pentacles. Two of Pentacles. Eight of Pentacles. Wheel of Fortune. Ace of Wands. Ya, yang kerasa banget di sini energinya yang kuat, Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury. Kamu lihat natal chartnya, air sign Gemini, Libra, Aquarius, dan earth sign. Earth sign itu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Kesan kamu di mata mereka itu ya, kamu itu kayak punya apa ya? Banyak orang yang mungkin melindungi kamu ya. Maksudnya kamu punya circle yang bisa ditanya gitu loh. Maksudnya biasa kamu mungkin sering punya kayak penasehat kayak gitu. Atau kamu berasal dari keluarga yang sangat harmonis itu, dan secara finansial menurut mereka kamu lebih di atas ya. Intelektualitas kamu itu lebih tinggi dari pasangan kamu menurut mereka. Kesannya itu kamu memang penuh ilmu, kemudian banyak secara materi juga kamu mapan gitu, dan kamu orangnya sangat realistis. Ini kemungkinan sih yang air sign mungkin kedua orang tua kamu gitu. Orang tua kamu juga orangnya cukup bijak ya, cukup wise ketika memberikan nasihat, dan mereka sangat menganalisa ya. Kemudian kamu itu tidak segan-segan bekerja sih, walaupun situasi kamu, kondisi kamu sudah mapan, tapi kamu masih rajin untuk punya income. Kemungkinan sih kalau misalnya kamu sama pasangan kamu menikah ya, kamu bukan tipe yang diam-diam aja di rumah kayak gitu. Andai pun kamu di rumah, kamu punya anak, tapi kamu tetap kayak misalnya jualan online gitu. Kemudian secara
pergerakan cukup aktif lah kamu. Kegiatan kamu sehari-hari itu cukup banyak. Itu dan mereka ngeliat kamu tuh selalu bersemangat, tidak pernah mengeluh, nggak pernah. Mereka ngeliat kamu tuh nggak pernah sedih, gitu. Dan apa ya, pekerja keras lah. Tuh dan pertimbangan kamu itu selalu matang dan sangat berhati-hati dalam mengambil langkah mana yang harus diambil. Itu tuh kamu tuh sangat ini ya, sangat berhati-hati. Atau bisa jadi yang menganalisa itu ini nih kamu tuh paket komplit. Jadi feminin sama maskulin energi di dalam tubuh kamu itu seimbang gitu. Jadi keputusannya itu selalu mempertimbangkan antara sisi A dan sisi B kayak gitu. Oke, kita lihat kartu tambahannya. Kesan keluarga dia tentang kamu. Oke, bisa jadi kamu punya, ya ini karirnya online ya, jangkauannya agak luas, atau bisa jadi kamu pekerjaannya itu mengharuskan kamu untuk sering keluar kota, nggak stay di satu tempat, baik online maupun atau bisa jadi online ya, online offline juga. Kalau offline kan kamu harus berpindah-pindah ya. Atau bisa jadi yang pilih file ini profesinya itu kayak dokter, apa sih, dokter bersalin itu, ginekolog, obgyn ya, obgyn, atau bisa juga bidan. Pokoknya yang berhubungan dengan kelahiran aja. Dan kamu cukup terkenal sih, cukup ahli di bidang itu. Atau bisa jadi kamu yang misalnya kamu kerja di pemerintahan kayak gitu, kamu yang kayak misalnya ngurus tentang akta lahir, itu bisa juga. Di kalangan profesional kamu juga cukup terkenal sih, dan mereka tahu sih tentang kamu. Overall, penilaian mereka itu positif sama kamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ini memang yang kurang itu kan cuman feelnya aja ya, feelingnya yang mereka belum ini. Tapi yang penting pokok yang mereka suka itu mereka itu ada di kamu kayak gitu. Mereka mungkin sangat mengagumi kamu karena kamu cerdas gitu. Itu dan bisa menyeimbangkan pasangan kamu. Tuh. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.